dari kelompok 2, yaitu kelompok Angel, dan membawakan materi tentang guru abad 21. Kami terdiri dari 5 orang, yaitu Maria Stefania Naki, Open Angelina Petri, Baina Musdin, Yusuf Julianus Mua, dan Yohana Losa Buton. Nah teman-teman, sebelum kita melihat guru abad 21, kita tahu dulu, guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama yaitu mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini melalui jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Nah, hal ini diatur dalam Undang-Undang Republik Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen pada bab 1 pasal 1. Nah, selanjutnya kita lihat pada apa itu guru profesional pada abad 21. Nah, teman-teman, guru profesional abad 21 merupakan guru yang mampu menjadi pembelajar sepanjang karir untuk peningkatan keefektifan proses pembelajaran siswa seiring dengan perkembangan lingkungan. Guru profesional pada abad 21, dia yang mampu bekerja, belajar, dan mengajar kolega berbagai upaya menghadapi kompleksitas tantangan sekolah dan pengajaran. Dia juga mengajar berlandaskan standar profesional, mengajar untuk menjamin mutu pembelajaran, serta memiliki komunikasi yang baik, langsung maupun menggunakan teknologi secara efektif dengan orang tua murid untuk mendukung pengembangan sekolah tersebut. Selanjutnya, kita akan membahas pada pengembangan, orientasi, serta kompetensi guru pada abad 21. Jadi kita masuk yang pertama, yaitu pengembangan guru abad 21. Berdasarkan beberapa pendapat para ahli, kita lihat yang pertama, yaitu Glasteter tahun 1996 mengatakan bahwa beberapa tren pengembangan staf abad 21 yaitu menggunakan pendekatan bottom up, menekankan kolaborasi yang berorientasi pada memampukan staf mengatasi setiap permasalahan yang dihadapi, merupakan program-program yang interaktif dan saling terkait, yang dilaksanakan secara kontinu dan direncanakan secara sistematik dan komprehensif. Yang kedua, kompetensi guru abad 21 menekankan pada keefektifan belajar. Menurut Engstrom dan Danielson tahun 2006 mengatakan bahwa model pengembangan hendaknya berlandaskan pada konsep kepemimpinan guru dan menggunakan proses pembelajaran kooperatif yang melekat pada pekerjaan guru sehari-hari. Selain itu, menurut Lieberman pada tahun 1996, strategi-strategi pengembangan guru yang menekankan pembelajaran dalam konteks sekolah bermanfaat untuk menghilangkan perasaan terisolasi pada guru ketika ia belajar sesuatu di luar sekolah dan berusaha membawanya ke dalam sekolah. Nah, strategi ini juga membantu menguatkan pembelajaran kolektif dengan kompetensi guru pada abad 21. Selanjutnya kita akan melihat kompetensi guru. Yang pertama yaitu kompetensi pedagogik. Kompetensi pedagogik itu adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang guru berkenaan dengan karakteristik peserta didik yang dilihat dari berbagai aspek seperti fisik, moral, sosial, kultural, emosional, dan intelektual. Nah, hal tersebut berimplikasi bahwa seorang guru harus mampu menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik, karena peserta didik memiliki karakteristik, sifat, dan interest yang berbeda. Nah, berkenaan dengan pelaksanaan kurikulum, seorang guru
harus mampu mengembangkan kurikulum di tingkat satuan pendidikan masing-masing dan disesuaikan dengan kebutuhan lokal. Nah, kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang guru yaitu harus berkenan dengan aspek-aspek, yaitu yang pertama, penguasaan terhadap karakteristik peserta didik dari aspek fisik, moral, sosial, kultural, emosional, dan intelektual. Yang kedua, penguasaan terhadap teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik. Yang ketiga, mampu mengembangkan kurikulum yang terkait dengan bidang pengembangan yang diampu. Yang keempat, menyelenggarakan kegiatan pengembangan yang mendidik. Dan yang kelima, memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan penyelenggaraan kegiatan pengembangan yang mendidik. Yang keenam, memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki. Yang ketujuh, berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan peserta didik. 8. Melakukan penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar, memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi untuk kepentingan pembelajaran. Yang kesembilan, melakukan tindakan reflektif untuk peningkatan kualitas pembelajaran. Yang kedua yaitu kompetensi kepribadian. Pelaksanaan tugas sebagai guru harus didukung oleh suatu perasaan bangga akan tugas yang dipercayakan kepadanya untuk mempersiapkan kualitas generasi masa depan bangsa. Nah, walaupun berat tantangan dan rintangan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas, guru harus tetap tegar dalam melaksanakan tugas sebagai seorang pendidik. Pendidikan adalah proses yang direncanakan agar semua berkembang melalui proses pembelajaran. Nah, guru sebagai pendidik harus dapat mempengaruhi ke arah proses itu sesuai dengan tata nilai yang dianggap baik dan berlaku dalam masyarakat. Tata nilai ini termasuk norma, moral, estetika, dan ilmu pengetahuan yang mempengaruhi perilaku etik peserta didik sebagai pribadi dan sebagai anggota masyarakat. Penerapan disiplin yang baik dalam proses pendidikan akan menghasilkan sikap mental, watak, dan kepribadian peserta didik yang kuat. Nah, di sini guru harus dituntut mampu membelajarkan peserta didiknya tentang disiplin diri, belajar membaca, mencintai buku, menghargai waktu, belajar bagaimana caranya belajar, mematuhi aturan atau tata tertib, dan belajar bagaimana harus berbuat. Semuanya itu akan berhasil apabila guru juga disiplin dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. Guru harus mempunyai kemampuan yang berkaitan dengan kemantapan dan integritas kepribadian seorang guru. Nah, hal tersebut akan diatur dalam aspek-aspek yang pertama, yaitu bertindak sesuai dengan norma agama, hukum, sosial, dan kebudayaan nasional Indonesia. Yang kedua, menampilkan diri sebagai pribadi yang jujur, berakhlak mulia, dan teladan bagi peserta didik dan masyarakat. Yang ketiga, menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa. Yang keempat, menunjukkan etos kerja, tanggung jawab yang tinggi, rasa bangga menjadi guru, dan rasa percaya diri. Yang kelima, menjunjung tinggi kode etik profesi guru. Nah, hal tersebut masuk ke dalam kompetensi kepribadian seorang guru. Kompetensi guru yang ketiga yaitu kompetensi sosial. Guru di mata masyarakat dan peserta didik merupakan panutan yang perlu dicontoh dan merupakan suri tauladan dalam kehidupannya sehari-hari. Guru perlu memiliki kemampuan sosial dengan masyarakat dalam rangka pelaksanaan proses pembelajaran yang efektif. Nah, dengan kemampuan tersebut, otomatis hubungan sekolah dengan masyarakat akan berjalan dengan lancar, sehingga jika ada keperluan dengan orang tua peserta didik, para guru tidak akan mendapat kesulitan. Nah, kemampuan sosial meliputi kemampuan guru dalam berkomunikasi, bekerja sama, bergaul simpatik, dan mempunyai jiwa yang menyenangkan.
Nah, kriteria kinerja guru dalam kaitannya dengan kompetensi sosial itu mencakup hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, bertindak objektif serta tidak diskriminatif karena pertimbangan jenis kelamin, agama, ras, kondisi fisik, latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi. Yang kedua, berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua, dan masyarakat. Yang ketiga, beradaptasi di tempat bertugas di seluruh wilayah Republik Indonesia yang memiliki keragaman sosial budaya. Yang keempat, berkomunikasi dengan komunitas profesi sendiri dan profesi lain secara lisan dan tulisan atau bisa dalam bentuk lain. Kompetensi guru yang terakhir yaitu kompetensi profesional. Kompetensi profesional yaitu kemampuan yang harus dimiliki guru dalam perencanaan dan pelaksanaan proses pembelajaran. Guru mempunyai tugas untuk mengarahkan kegiatan belajar peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, untuk itu, guru dituntut agar mampu menyampaikan bahan pembelajaran. Guru harus selalu mengupdate dan menguasai materi pembelajaran yang disajikan. Persiapkan diri tentang materi diusahakan dengan jalan mencari informasi melalui berbagai sumber, seperti membaca buku-buku terbaru, mengakses dari internet, selalu mengikuti perkembangan dan kemajuan terakhir tentang materi yang disajikan. Nah, dalam menyampaikan pembelajaran, guru mempunyai peranan dan tugas sebagai sumber materi yang tidak pernah kering dalam mengelola proses pembelajaran. Kegiatan mengajarnya juga harus disambut oleh peserta didik sebagai suatu seni pengelolaan proses pembelajaran yang diproses melalui latihan, pengalaman, dan kemauan belajar yang tidak pernah putus. Pelatihan peserta didik harus selalu diciptakan dan berjalan terus dengan menggunakan metode dan strategi mengajar yang tepat. Guru yang harus memperhatikan prinsip-prinsip didaktik metodik sebagai ilmu keguruan, misalnya bagaimana menerapkan prinsip apersepsi, perhatian, kerja kelompok, dan prinsip-prinsip lainnya. Dalam hal evaluasi, secara teori dan praktik, guru harus dapat melaksanakan sesuai dengan tujuan yang ingin diukurnya. Nah, jenis tes yang digunakan untuk mengukur hasil belajar harus benar dan tepat. Kemampuan yang harus dimiliki pada dimensi kompetensi profesional atau akademik dapat diamati dari aspek yang pertama, yaitu menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu. Menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran atau bidang pengembangan yang diampu. Mengembangkan materi pelajaran yang diampu secara kreatif. Mengembangkan keprofesian secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan reflektif. Yang terakhir, memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk berkomunikasi dan mengembangkan diri. Kita masuk yang terakhir, yaitu orientasi atau arah pembelajaran. Nah, orientasi atau arah pembelajaran yang mengarahkan pada karakteristik pembelajaran abad 21, yaitu karakteristik pembelajaran yang pertama, integratif, holistik, saintifik, konteks, tematik, efektif, dan kolaboratif. Nah, sekian materi tentang guru abad 21. Sekian dan terima kasih.